Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang rancangan sistem manajemen produksi tanaman melon premium atau tutumis MELOL berkelanjutan berbasis smart greenhouse pada PT Agro Inovasi Metropolitan. Yang bersangkutan saya sendiri, Sendi Rendra Bangga. Saya Mahathir Muhammad Fatih. Berikutnya ada latar belakang sistem manajemen produksi melon premium atau smart greenhouse, peluang pasar tinggi atau high value crop. Melon premium memiliki permintaan pasar yang sangat stabil dengan nilai ekonomi tinggi, menjadikannya komoditas yang menjanjikan secara finansial bagi perusahaan. Nugraha, tantangan iklim dan keterbatasan lahan, perubahan iklim yang tidak menentu dan menyusutnya lahan subur di area perkotaan memicu perlunya peralihan menuju pertanian presisi berbasis teknologi demi menjaga kontinuitas produksi. Selanjutnya, aplikasi pertanian cerdas dan berkelanjutan penggunaan fasilitas greenhouse dengan sistem hidroponik, drip irrigation atau irigasi tetes terbukti mengoptimalkan hasil kerja, distribusi tanaman, fadilah dan wijaya, serta mampu meminimalkan dampak lingkungan melalui pendekatan life cycle assessment. Terus berbasis sistem manajemen terintegrasi untuk memastikan operasional PT Agro Inovasi Metropolitan berjalan efektif. Diperlukan perancangan aspek manajemen produksi secara holistik, mulai dari perancangan SDM yang terukur hingga efisiensi pemeliharaan fasilitas berbasis overall equipment effectiveness atau OEE. Ini ada produk perusahaan, identitas perusahaan arsitek modern yang bergerak di bidang budidaya hortikultura premium, berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi smart greenhouse berbasis hidroponik drip irrigation. Visi perusahaan menjadi pelopor produsen melon premium berkualitas tinggi di wilayah Jabodetabek yang memadukan efisiensi industri, teknologi presisi, dan komitmen pelestarian lingkungan. Profil fungsinya, misi perusahaan memproduksi melon premium secara kontinu sepanjang tahun tanpa bergantung musim, menerapkan sistem manajemen produksi tanaman yang efisien melalui optimalisasi kinerja alat produksi dan SDM, menjalankan sistem pertanian sirkular yang ramah lingkungan dengan prinsip zero waste, dan target pasar dan kapasitasnya, menargetkan pasar retail modern dan konsumen high-end di kawasan megapolitan dengan estimasi kapasitas produksi awal dari fasilitas greenhouse terpadu. Perancangan pekerjaan struktur organisasi PT Agro Inovasi Metropolitan. Pertama ada direktur utama, terus manajer produksi dan operasional, teknisi nutrisi dan kontrol, tenaga kerja lapangan atau perawatan dan panen. Hubungan lini dan fungsi manajemen perusahaan. Direktur utama pemegang keputusan tertinggi yang bertanggung jawab atas arah strategis bisnis, kebijakan investasi, dan keberlanjutan korporasi secara makro. Manajer produksi dan operasional mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas seluruh alur budidaya melon greenhouse, mulai dari fase pembibitan, perawatan harian, pemeliharaan alat hingga pasca panen. Manajer keuangan dan pemasaran mengolah arus kas atau cash flow, menetapkan harga, menganalisis break even, serta mengamankan jalur distribusi melon premium ke retail modern. Teknisi nutrisi dan kontrol, posisi fungsional khusus yang bertanggung jawab atas formulasi nutrisi AB mix, monitoring perawatan pH atau pH, pemeliharaan rutin, pompa irigasi otomatis, dan sistem kelistrikan greenhouse. Tenaga kerja lapangan atau TKL, pelaksana teknis harian yang melakukan kegiatan sanitasi lahan, pemangkasan, penyerbukan buatan atau hand pollination, seleksi buah hingga pemanenan.
jadwal tanam dan panen dalam, mengawasi seluruh aktivitas operasional greenhouse, mengelola anggaran produksi, serta memastikan target kualitas dan kualitas premium terpenuhi. Terus ada job spesifikasinya, yaitu minimal satu teknologi, terus memiliki pengalaman minimal 2 tahun di dalam bidang manajemen kebun atau hortikultura hidroponik, memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan analisis besar masalah. Terus ada materi atau key performance indicator, yaitu tingkat keberhasilan panen sesuai target kuantitas. Terus ada efisiensi biaya dalam produksi dan bulanan sesuaian dengan budget. Lanjutan dari analisis jabatan yang kedua itu ada teknisi nutrisi dan kontrol. Job description memformulasikan pupuk AB mix khusus melon, mengontrol kualitas air harian, melakukan perawatan preventif pada mesin pompa otomatis, serta mengoperasikan sistem irigasi tetes. Job specification minimal D3 atau S1 agroteknologi teknik pertanian, memahami sistem kelistrikan dasar dan otomatisasi hidroponik, teliti, serta mampu mengoperasikan alat ukur digital. Key performance indicator konsistensi, stabilitas kadar nutrisi dan pH air di dalam tender, keandalan waktu kerja mesin pompa irigasi. Yang ketiga ada tenaga kerja lapangan atau TKL. Job description melaksanakan teknis budidaya harian termasuk penyemaian, pemangkasan daun atau grooming, penyerbukan buatan atau hand pollination, seleksi buah melon terbaik, sanitasi lingkungan greenhouse, hingga pemanenan. Job specification pendidikan minimal SMK pertanian atau SMA, sehat jasmani, tekun, memiliki ketelitian tinggi dalam menangani tanaman hortikultura sensitif, KPI atau Key Performance Indicator, jumlah tanaman yang selesai dirawat atau pruning atau polinasi per hari sesuai target, persentase cacat atau kerusakan fisik pada buah akibat kelalaian penanggungan atau kurang dari 5%. Selanjutnya ada perancangan pekerjaan, teknik perancangan pekerjaan, yaitu ada implementasi metode desain kerja pada PT Agro Inovasi Metropolitan untuk mengoptimalkan produktivitas dan mencegah penjenuhan kerja di dalam area smart greenhouse. Perusahaan menerapkan kombinasi teknik perancangan gas bagi berikut. Yang pertama ada job rotation, yaitu lokasi pekerjaan diterapkan secara berkala bagi tenaga kerja lapangan atau TKL. Skema karyawan yang minggu ini bertugas di bagian pembibitan dan penyemaian akan dirotasi di minggu berikutnya ke dalam bagian pemakaman atau pruning, penyerbukan atau pemanenan. Terus agar menghindari kejenuhan kerja akibat monoton, serta memastikan setiap TKL menguasai seluruh teknis budidaya melon. Hidroponik. Yang kedua ada job enrichment, yaitu diterapkan khusus bagi teknisi nutrisi dan kontrol. Skemanya itu memberikan tanggung jawab dan otoritas lebih tinggi untuk menganalisis data efisiensi mesin pompa atau EE secara mandiri, serta menyusun rekomendasi pemeliharaan langsung kepada manajer produksi supaya meningkatkan motivasi kerja, rasa memiliki sense of ownership, dan sangat berpikir dalam mencari teknis di dalam lapangan. Selanjutnya ada perancangan pekerjaan atau job specification.
standar kualifikasi kompetisi SDM PT Agroinovasi Metropolitan untuk menjamin efisiensi sistem produksi melon premium di dalam greenhouse. Ditetapkan kualifikasi spesifik minimal yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga kerja. Yang pertama ada aspek kompetisi, manajer produksi dan operasional, teknisi nutrisi dan kontrol, tenaga kerja lapangan atau TKL. Pendidikan formal S1 agroteknologi atau agronomi, manajemen bisnis, S1 atau D3 agroteknologi teknik, pertanian elektro, SMK pertanian atau SMA sederajat. Terus ada keahlian teknis atau hard skill, manajemen rantai pasok kebun, analisis data produksi dan finansial atau BEP, penguasaan GAP atau Good Agriculture Practice, formulasi dan kalkulasi nutrisi AB mix melon, kalibrasi alat ukur digital atau pH, label sting, pompa irigasi otomatis, teknik pemangkasan tanaman atau pruning melon, penyerbukan, identifikasi visum OPT skala DIN. Selanjutnya lanjutan dari job specification, keterampilan kerja atau soft skill. Dari manajer produksi dan operasional itu ada kepemimpinan kuat, manajemen produktif tim, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Di teknik nutrisi dan kontrol itu ada sangat teliti dan detail, analisis dalam pemecahan masalah teknis dan mampu bekerja mandiri. Dan yang terakhir untuk TKL itu ada disiplin tinggi terhadap jadwal harian dari keturunan dan kehati-hatian dalam penanganan gizi tanaman. Selanjutnya pengalaman kerja di manajer produksi dan operasional itu ada minimal 2 tahun di industri hortikultura komersial atau hidroponik skala industri. Kemudian untuk teknisi nutrisi dan kontrol itu minimal 1 tahun mengelola sistem otomatisasi irigasi hidroponik, dan untuk PKL-nya terbuka untuk fresh graduate dengan ketertarikan tinggi pada urutan kami. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu matriks penilaian kinerja berbasis target kuantitatif atau PTKI Farms, supaya memastikan efisiensi sistem produksi melon tetap berada pada jalur optimal. Ditetapkan dalam indikator keberhasilan kerja fungsi Key Performance Indicator dengan informasi kredit sebagai berikut. Yang pertama ada jabatan manajer produksi dan operasional. Terus ada lagi indikator kinerja utama atau KPI, yaitu produktivitas panen, yield rate per tanaman, efisiensi biaya operasional kebun atau budget variance. Terus ada target kinerja yang lebih dari 90% buah lolos standar kelas A sesuai anggaran pengeluaran lebih dari 19%. Terus ada frekuensi evaluasinya per siklus tanam dan tahunan. Terus ada lagi detection nutrisi dan kontrol, stabilitas nilai isi atau pH air nutrisi harian, terus dalam pompa dan sensor kontrol. Terus ada lagi deviasi fluktuasi nutrisi kurang dari 5%, downtime tak terencana musim kurang dari 2%. Terus lalu di dalam frekuensinya itu mingguan dan bulanan. Jabatan tenaga kerja lapangan atau TKL, indikator kinerja utama atau KPI, kecepatan perawatan atau polinasi, tingkat cacat mekanis buah akibat pelayanan, target kinerja, capaian target lebih dari 50 pohon per hari, kerusakan fisik buah saat seleksi kurang dari 3%, frekuensi evaluasi mingguan. Mekanisme penilaian kerja, aspek kuantitatif, penilaian murni didasarkan pada data di lapangan, misalnya catatan nomor harian sensor nutrisi. Terus aspek kualitatif, ditambahkan poin penelitian, sikap berupa kedisiplinan ADP atau alat pelindung diri saat memasuki greenhouse, menjaga sterilisasi area budidaya,
dari kontaminasi luar. Bagian rumus evaluasi kerja internal atau pilar 1 suplementer seper akhir kerja atau nilai capaian KPI X bobot KPI nilai kedisiplinan. Berikutnya ada perancangan pekerjaan. Teknik perancangan pekerjaan, optimasi produktivitas SDM pada kebun PT AM Farms untuk meminimalkan tingkat kejenuhan akibat kerja monoton di dalam greenhouse, meningkatkan retensi dan keahlian tenaga kerja. PT Agro Inovasi Metropolitan menerapkan 3 pendekatan teknik perancangan pekerjaan. Pertama itu job rotation atau rotasi pekerjaan. Aplikasi diterapkan bagi tenaga kerja lapangan atau TKR secara terjadwal setiap 2 minggu sekali. Karyawan yang berada di bawah pengawasan manajer produksi akan dirotasi dari area penyemaian atau pembibitan ke area pemangkasan daun atau pruning, kemudian area penyerbukan buatan atau hand pollination, hingga area pemanenan atau sortasi. Yang kedua itu job enrichment, pengayaan pekerjaan. Diterapkan bagi teknisi nutrisi dan kontrol, sehingga tugas rutin memonitor kadar air. Mereka diberikan tanggung jawab akan otoritas vertikal yang lebih besar, seperti menganalisis performa mesin pompa irigasi mandiri, menghitung nilai OEE secara periodik, dan menyusun rekomendasi perawatan alat kepada manajer. Yang ketiga, job management atau perluasan pekerjaan diterapkan secara horizontal pada fase pasca panen. TKL tidak hanya memetik buah, tapi jangkauan tugasnya diperluas ke proses pengemasan atau packaging, penempatan label kualitas atau grading, hingga penataan produk melon di dalam ruang penyimpanan bersuhu terkontrol. Selanjutnya ada seleksi lokasi dan tata letak. Yang pertama ada yang A itu di Cisarua, Kabupaten Bogor, dan karakteristiknya kawasan dataran tinggi dengan suhu relatif sejuk di dalam iklim mikro, ideal untuk melon premium tanpa perlu pendingin ekstra. Keunggulannya persediaan air bersih tanah sangat melimpah. Terus ada lagi sewa lahan itu sangat murah. Tantangannya jarak ke pusat kota Jakarta cukup jauh, resiko kemasan tinggi yang dapat menghambat distribusi panen segar. Terus yang B itu ada di Serpong, Tangerang Selatan, dengan karakteristiknya kawasan subur dan mandiri dengan infrastruktur jalan dan utilitas listrik atau internet yang sangat memadai untuk smart farming. Dengan keunggulan dekat dengan tadi pasar utama premium di Jakarta Selatan langsung ke BSD. Terus ada lagi daya transportasi distribusi sangat efisien. Tantangannya ada harga sewa atau beli lahan sangat cukup tinggi, membutuhkan investasi modifikasi greenhouse seperti penambahan cooling pad atau fan X house karena suhu area yang cukup panas. Terus yang C itu ada di Gunung Sidur, Kabupaten Bogor, dengan karakteristiknya kawasan penyangga yang memadukan aksesibilitas ke Depok atau BSD dengan kondisi yang masih semi pedesaan. Keunggulannya harga lahan menengah, namun akses lebih baik dari Cisarua. Persediaan tenaga kerja lapangan cukup banyak, dengan tantangan yaitu kualitas air tanah harus melalui tahapan filtrasi lebih intensif sebelum digunakan untuk formulasi nutrisi hidroponik.
Selanjutnya ada analisis faktor rating. Matriks penilaian lokasi usaha atau PTI Farm untuk menentukan lokasi terbaik secara objektif. Dilakukan pengurutan nilai skala 1 sampai 5 terhadap faktor-faktor kritis operasional pada 3 alternatif lokasi yang telah ditentukan. Berikut ada data tabelnya. Kesimpulan analisis lokasi berdasarkan metode faktor rating alternatif A, Cisarua atau Kabupaten Bogor mendapatkan skor tertinggi sebesar 3,75. Meskipun Serpong atau alternatif B sangat unggul dari segi kedekatan pasar, biaya investasi lahan yang tinggi, serta suhu udara yang panas memerlukan biaya tambahan besar untuk memodifikasi lingkungan greenhouse. Sehingga Cisarua terpilih sebagai lokasi utama produksi dengan memanfaatkan efisiensi mikro alami. Berikut ada layout atau tata letak fasilitas produksi. Rancangan tata letak terintegrasi desain layout fasilitas produksi menggunakan pendekatan alur garis lurus bersekat untuk mengoptimalkan efisiensi penanganan bahan, meminimalkan waktu gerak pekerja, serta menjaga sterilisasi area budidaya. Yang pertama itu ada mulai dari gerbong utama, terus ke area umum, lanjut lagi ke area logistik, kemudian di belakangnya ada greenhouse, pembibitan, sampingnya ada ruang tendon dan pompa pusat. Selanjutnya itu ada layout atau tata letak dari fasilitas produksi. Yang pertama ada greenhouse produksi, terus ada juga di situ belakangnya ada area logistik dari sortasi, terus bedding sama packing house dan cold storage. Terus prinsip alur fasilitas produksi yang pertama ada zonasi sekitar atau greenhouse, penempatan ruang tandon dan pompa berada dekat dengan greenhouse utama untuk meminimalkan greenhouse atau penurunan tekanan, aliran air, irigasi nutrisi. Terus ada lagi alur logistik searah atau bahan baku masuk dari sisi depan atau gudang pupuk diproses di tengah greenhouse dan di situ jadi keluar melalui sisi belakang atau packing house sehingga tidak terjadi persilangan arus barang. Terus ada lagi limbah, area pengolahan limbah ditempatkan di bagian paling belakang dan terpisah dari fasilitas utama untuk menghindari kontaminasi patogen ke dalam kebun. Perhitungan BEP atau break even point. Analisis titik impas operasional PTI Farm per tahun. Untuk mengetahui batas minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dilakukan perhitungan BEP berdasarkan asumsi kapasitas greenhouse produksi $1.000 per tanaman melon premium per siklus atau 3 kali siklus panen dalam setahun, dengan 3.000 tanaman per tahun. Yang pertama itu identifikasi komponen biaya dan harga jual. Biaya tetap atau fixed cost 30 juta per tahun mencakup penyusutan bangunan greenhouse dan mesin pompa, pemeliharaan rutin, gaji pokok karyawan. Berikutnya ada biaya variabel atau variable cost 20.000 per pohon. Berikutnya mencakup benih melon intanon, pupuk nutrisi AB mix, media tanam, kokopit, air, pelestarian harian, kemasan kemitraan, harga jual produksi atau price 50.000 per kilo. Asumsi rata-rata berat satu buah melon grade A masuk pasar premium sama dengan 1,5 kg per dolar. Harga per buah 75.000. Yang kedua itu ada perhitungan rumus BP unit buah melon. BP unit sama dengan FC per buah atau visi per pohon. BP unit 30 juta sama dengan 75.000 dikurang 20.000 sama dengan 30 juta dibagi 55.000 sama dengan 546 buah melon. BP nominal rupiah atau omset. BP rupiah sama dengan 546 buah dikali 75.000 sama dengan 40 juta 950.
Kemudian perhitungan BEP, breaking point, lanjutan dari yang tadi itu kesimpulan analisis finansialnya PT Aifan akan mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi ketika mampu menjual minimal 546 buah melon premium atau menghasilkan omset sebesar 40.950.000 dalam 1 tahun. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 3.000 buah melon, asumsi keberhasilan panen 90% sama dengan 2.700 buah. Perusahaan diproyeksikan mulai mencetak keuntungan bersih yang besar sejak siklus panen pertama berjalan. Selanjutnya ada perhitungan break-even point, yaitu inventarisasi aset utama dari PT Kams yang ada di Satwa, yaitu untuk mendukung kelancaran otomatisasi sistem hidroponik drip irrigation tanaman melon. Perusahaan mengklasifikasikan alat produksi kritis ke dalam kategori utama. Yang pertama ada satu ada pompa irigasi utama atau sentrifugal 1 HP, yaitu fungsinya mengalirkan larutan nutrisi AB mix dari tanduran pusat ke seluruh jaringan pipa drip tanaman melon dengan jumlah 2 unit, 1 utama dan 1 cadangan. Status kritis sangat tinggi. Yang kedua ada dosing pump dan controller load atau pH sama isi meter otomatis. Fungsinya memonitor kadar kepekatan atau isi dan kesamaan pH secara real time serta memikirkan nutrisi otomatis. Terus dengan jumlah 1 paket sistem dengan status kritisnya tinggi. Yang ketiga ada sistem pengendali mikro atau mixing pump dan fan exhaust, yaitu dengan fungsi menyemprotkan butiran air halus atau mixing dan menjaga sirkulasi udara untuk menurunkan suhu mikro saat cuaca mendung terik. Dengan jumlah 1 unit mixing pump high pressure dan 4 unit exhaust fan dengan status kritisnya yaitu sedang. Terus yang keempat ada sumber daya listrik cadangan atau genset 3 kVA dengan fungsi sumber daya listrik darurat apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN agar sistem irigasi tidak berhenti, dengan jumlah 1 unit dan dengan status kritisnya itu tinggi atau backup power. Selanjutnya ada strategi dan jadwal penggunaan alat. Implementasi total produktif maintenance atau PPM pada PT Ain Farms. Untuk mencegah kerusakan mendadak atau breakdown yang dapat menghentikan distribusi nutrisi melon, perusahaan menerapkan 3 pilar strategi pemeliharaan terpadu. Yang pertama itu ada preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan, inspeksi, pembersihan, dan kolaborasi alat secara terjadwal untuk mendeteksi gejala kerusakan dini. Yang kedua ada corrective maintenance atau pemeliharaan korektif, perbaikan atau penggantian komponen suku cadang atau spare part segera setelah terjadi penurunan performa alat. Yang ketiga ada autonomous maintenance, pemeliharaan mandiri, pelatihan bagi PKL untuk perawatan harian ringan atau pembersihan lumut pipa, cek oli genset. Lanjutan dari yang tadi, sekarang jadwal pemeliharaan fasilitas kebunnya. Jadwal mingguan, sensor pH dan pH meter. Kalibrasi akurasi menggunakan larutan buffer standar oleh teknisi nutrisi dan kontrol. Genset cadangan, pemanasan mesin atau running test, dan pengecekan volume bahan bakar oleh teknisi nutrisi dan kontrol. Jadwal 2 mingguan, nozzle irigasi drip dan selang. Pembilasan asam oksalat pencer untuk melarutkan kerak garam atau pupuk oleh tenaga kerja lapangan atau PKL. Jadwal bulanan, pompa irigasi utama, pengecekan kendala motor, kebersihan strainer atau filter, dan pelumasan bearing oleh
teknisi nutrisi dan kontrol. Kemudian yang terakhir ada jadwal akhir siklus tanam, plastik UV dan insect mat. Pembersihan debu permukaan luar dan inspeksi kebocoran atau sobekan oleh tenaga kerja lapangan atau TKL. Selanjutnya yaitu ada perhitungan OEE atau overall equipment effectiveness, yaitu adalah analisis efisiensi operasional pompa irigasi utama di dalam PT itu. Terus dalam perhitungan overall OEE dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja mesin pompa irigasi utama selama satu siklus tanam atau asumsi periode kritis pengairan selama 60 hari aktif. Salah satu data variabel operasional mesin yaitu ada waktu operasi yang direncanakan atau pre-production time selama 60 hari, jam per hari, terus total jam operasionalnya yaitu 300 jam, terus ada waktu berhenti terencana itu selama 10 jam, terus ada waktu kerusakan mendadak itu selama 6 jam, terus ada target debit aliran normal yaitu 1000 liter per jam, terus ada total air nutrisi terdistribusi nyata atau 200 liter, terus air nutrisi yang separuh yang tepat sasaran yaitu 266.560 liter. Itu terdapat bocoran selang nozzle yang tersumbat setara jumlah 5.440 liter. Perhitungan OEE atau overall equipment effectiveness. Yang kedua itu ada perhitungan 3 faktor utama OEE: availability atau kesiapan alat, waktu operasi tersedia atau loading time sama dengan 300 dikurang 10 sama dengan 290 jam, waktu operasi nyata atau operating time 290 dikurang 6 sama dengan 284 jam, availability 284 dibagi 290 kali 100% sama dengan 97,93%. Performance atau kecepatan kinerja, performance total output 284 jam dikali 1000 liter per jam sama dengan 272.000 dibagi 284.000 dikali 100% sama dengan 95,77%. Quality atau kualitas output air irigasi, quality sama dengan good output, total output sama dengan 266.560 dibagi 272.000 dikali 100% sama dengan 98%. Yang ketiga itu ada skor akhir atau OEE pompa irigasi. OEE availability X performance X quality. OEE sama dengan 97,93% dikali 95,7% dikali 98% sama dengan 91,91%. Evaluasi performa atau skor OEE PT Ain Farm mencapai 91,91%. Angka ini berada di atas standar industri global atau world class OEE lebih dari 85%, membuktikan manajemen pemeliharaan preventif berjalan sangat efektif. Selanjutnya pengelolaan lingkungan, dampak eksploitasi, identifikasi potensi dampak lingkungan operasional kebun PT Ain Farm. Meskipun sistem budidaya non premium dilakukan di dalam smart greenhouse berbasis hidroponik, aktivitas produksi harian tetap berpotensi menimbulkan beberapa dampak lingkungan negatif apabila tidak dimitigasi dengan baik. 1. Pencemaran air akibat efluent nutrisi atau eutrofikasi. Penyebab pembuangan air sisa drainase irigasi tetes atau drip irrigation yang masih mengandung unsur hara tinggi secara langsung ke badan air atau tanah sekitar kebun. Dampaknya berisiko memicu pertumbuhan alga berlebih di ekosistem air sekitar Cisarua yang dapat menurunkan kadar air oksigen terlarut dan mengancam biota air alami. Yang kedua, akumulasi limbah padat media tanam non
biodegradable. Penyebab penggunaan media tanam seperti kokopit atau sabut kelapa yang dicampur perlit atau plastik polybag pembungkus media yang diganti secara berkala setiap akhir siklus tanam. Dampaknya penumpukan limbah organik volume besar di area belakang kebun yang berpotensi menjadi serangan hama atau penyakit tanaman atau patogen jika dibiarkan membusuk tanpa penanganan. Yang ketiga, jejak karbon tingginya konsumsi energi listrik atau karbon footprint. Penyebabnya pengoperasian terus-menerus instrumen otomatisasi meliputi pompa sirkulasi harian, kipas ventilasi atau exhaust fan, sistem pengabutan atau misting pump, hingga lampu penerangan pendukung. Dampaknya meningkatkan emisi gas rumah kaca secara tidak langsung melalui konsumsi energi listrik dari jaringan makro. Selanjutnya ada pengolahan lingkungan atau strategi pengolahan limbah yang merupakan sistem kebun sirkular atau eco-friendly agriculture, yaitu untuk meminimalkan dampak ekologis dan mewujudkan operasional kebun yang berkelanjutan. Atau PT Agro Inovasi Metropolitan menerapkan 3 strategi utama pengolahan limbah. Yang pertama ada pengolahan limbah reduksi atau recirculating hydroponic system. Dengan strategi itu mengubah sistem irigasi dari sistem terbuka atau penuh menjadi sistem yang tertutup terfiltrasi closed loop recirculating system. Sisa drainase dari tanaman dalam tidak dibuang ke tanah, yaitu melainkan akan kembali ke dalam bak penampungan sekunder. Terus ada teknisnya, yaitu sisa air tersebut disaring menggunakan sinar UV, yaitu untuk membunuh patogen, dan filter karbon yang diukur ulang dengan kadar isi atau pH-nya oleh teknisi UV, lalu digunakan kembali untuk penyiraman berikutnya. Strategi ini sangat hemat dalam penggunaan air dan pupuk hingga 30%. Terus ada pengolahan limbah padat media tanam atau cycling kokopit, yaitu dengan memanfaatkan kembali atau cycling limbah media tanam kokopit pasca panen agar tidak menumpuk di dalam area belakang kebun. Terus dengan teknis kokopit bekas sterilisasi menggunakan uap panas atau gas steaming untuk mematikan jamur atau bakteri sisa tanaman lama. Terus dengan media ini kemudian dicampur dengan kotoran ternak dari tanaman lokal sekitar sisa ruang untuk diolah menjadi pupuk organik padat yang bernilai sangat ekonomis, yang sangat bisa dijual ke petani konvensional. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida bijaksana, penerapan prinsip pertanian berkelanjutan dan presisi atau PTHI Farm untuk mencegah degradasi kualitas tanah, pencemaran air tanah, serta menjamin keamanan pangan atau food safety produk melon. Untuk mencegah degradasi food melon, sultan dari residu kimia berlebih, pengelolaan input kimia diatur secara ketat melalui regulasi internal. Yang pertama ada manajemen nutrisi makro mikro presisi atau pupuk AB mix. Sistem kalkulasi otomatis, penggunaan pupuk tidak dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan, melainkan dihitung secara presisi oleh dosing pump berbasis IoT sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman atau vegetatif versus generatif. Pencegahan kerak garam, dilakukan pembilasan atau flusing berkala pada instalasi irigasi menggunakan air murni atau reverse osmosis untuk melarutkan penumpukan sisa garam mineral di perakaran tanaman tanpa harus membuang sisa pupuk berlebih ke ekosistem luar. Yang kedua itu ada penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT hingga residu. Tindakan preventif fisik atau utama memanfaatkan struktur smart greenhouse yang dilapisi insect net
dengan keterapan tinggi atau MES 50 untuk mencegah masuknya hamatin, ticks, kutu kebul atau mayfly dan tungau secara fisik tanpa semprotan kimia. Pestisida hayati dan nabati. Apabila ditemukan gejala serangan dini oleh PKL, penanganan pertama menggunakan agen hayati seperti jamur, Bevoria Bosiana atau pestisida nabati, ekstrak daun mimba atau minyak nim yang aman bagi lingkungan. Pestisida kimia sebagai bantai terakhir. Pestisida kimia sintetik hanya digunakan jika populasi hama melewati ambang batas. Ekonomi yang mengancam kegagalan panen harian dengan aturan ketat yang dikatakan dengan dosis minimum yang direkomendasikan dan dihentikan total atau pre-harvest internal minimal 14 hari sebelum masa panen untuk menjamin melon bebas risiko kimia berbahaya. Kesimpulan, rangkuman strategi operasional PT Agro Inovasi Metropolitan atau AIMPAMS. PT Agro Inovasi Metropolitan atau AIMPAMS terbukti secara operasional dan finansial layak untuk direalisasikan melalui integrasi 4 pilar utama manajemen industri, yaitu perancangan pekerjaan yang adaptif melalui kombinasi job rotation dan engagement untuk mengoptimalkan SDM, seleksi lokasi dan tata letak yang strategis di Cisarua berbasis faktor rating skor 3,75 dengan linear layout steril serta pencapaian titik impas atau BEP yang aman pada penjualan 546 buah melon per tahun. Manajemen pemeliharaan berbasis total produktif maintenance yang menghasilkan efisiensi mesin pompa irigasi utama berskala world class serta pengelolaan lingkungan berbasis pertanian sirkular atau closed loop recirculation system, upcycling cockpit dan PHT yang menjamin keberlanjutan ekosistem. Rekomendasi utama untuk pengembangan proyek ke depan adalah melakukan ekspansi kapasitas smart greenhouse secara bertahap, mengintegrasikan panel surya secara penuh untuk kemandirian energi, serta memperluas kemitraan rantai pasok ke jejaring retail modern Jabodetabek. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset.